Ibu jangan sedih ya, Bu. Dan Ibu pasti bisa ngelewatin semua ini. Mel juga belum pulang, Bu. HP-nya sampai sekarang gak bisa dihubungin. Padahal aku yakin, kalau aja Mel tahu kondisi Ibu sekarang, Mel pasti akan buru-buru pulang. Dia pasti akan langsung kesini nemuin Ibu. Dia pasti juga bakal berdoa buat kesembuhan Ibu. Ibu itu salah satu perempuan hebat. Dan perempuan yang terbaik yang hadir dalam hidup aku, Bu. Karena Ibu, aku bisa tumbuh jadi putri yang sekarang. Yang gak pernah kekurangan rasa cinta dan perhatian. Ibu inget gak dulu? Ibu nyari uang tambahan buat biaya aku kuliah. Aku sampai ikutan jual usus goreng. Tapi lucunya sekarang malah kita udah tunangan. Dan semuanya juga karena restu dari Ibu. Bu cepet bangun ya. Aku kangen banget sama Ibu. Nanti kalau Ibu udah bangun, kita jadi bisa melepas rasa kangen itu. Aku pengen banget dipeluk sama Ibu. Masih banyak kenangan kita berdua yang gak akan pernah hilang dari ingatan aku, Bu. Jadi Ibu cepet bangun ya. Kita bikin lagi kenangan-kenangan yang baru. Aku kangen Ibu. Ya, Pangeran. Maaf saya baru datang, Om. Gimana kondisi Ibu? Masih koma, Pangeran. Saya akan terus mendoakan yang terbaik untuk Ibu, Om. Dan kalau Om butuh apa-apa, langsung bilang ke saya aja ya. Ya, makasih. Putri sekarang lagi dalam ruang ICU. Bentar lagi gantian sama Om. Kenapa? Ada masalah? Tante Lisa udah tahu soal penyakitnya Putri, Om. Saya terpaksa jujur sama Tante Lisa karena dia terus mendesak saya. Ngelakuin apa lagi dia, Sa? Saya udah bilang ke Tante Lisa untuk tetap tenang, Om, karena sampai sekarang juga Putri kan belum tahu soal penyakitnya. Lisa tahu dari mana kondisi Putri? Tante Lisa ngeliat obat-obatannya Putri, Om. Dan dia curiga kalau itu bukan obat-obatan mah. Dan karena itu Tante Lisa terus mendesak saya untuk memberitahu yang sebenarnya sama dia. Tapi bukan cuma itu, Om. Intinya Tante Lisa juga kepingin saya untuk terus terang dan jujur sama Putri. Ternyata keinginan Lisa sama dengan keinginan Mimi. Kalau saat ini Mimi sudah sadar, pasti Mimi juga setuju dengan permintaan Lisa. Cepat sadar ya, Mi. Kita semua butuhan Mimi. Sayang, maafin ya. Tadi saya nggak bisa jemput kamu di rumah. Soalnya mendadak saya harus meeting sama klien. Iya, nggak apa-apa kok.
Tadi aku sempat shock aja dengar kabar dari dokter Bianca soal kondisinya ibu. Apa yang bisa kita lakuin buat ibu sekarang? Dokter minta kita tetap nemenin ibu dalam kondisinya yang kayak gini. Karena dengan kondisi ibu yang koma, kita nggak bisa mindahin ibu ke rumah sakit yang lain. Kita bahkan nggak bisa mindahin ibu ke rumah sakit luar negeri karena itu beresiko banget. Jadi dokter minta kita untuk berdoa juga untuk kesembuhan ibu. Aku berharap banget akan ada mujizat yang terjadi buat ibu supaya ibu sembuh. Saya juga berharap gitu, sayang. Gimana caranya saya bisa sampein ini semua ke kamu di saat kondisinya kayak gini? Apa yang mau disampaikan pangeran? Kenapa dia kelihatan ragu ya? Ini meja 16 ya? Oke, Kak. Lo baca. Itu puisinya, Mel. Gue yakin kalau lo baca itu, lo bisa ngerti perasaan Mel sekarang. Kenapa lo ngasih gue ini? Karena gue udah sadar. Masalahnya bukan karena gue atau lo yang pantas atau enggaknya buat Mel. Tapi kita berdua terlalu maksain diri. Supaya Mel bisa menerima kita. Tristan. Kamu yakin mau baca jurnalnya Mel? Iya, menurut aku itu sih nggak sopan aja ya. Karena itu pasti privasinya Mel. Pendapat Maura emang gak salah. Tapi gue juga harus pertimbangin omongan Rizky soal Mel tadi. Gue harus tahu gimana perasaan Mel saat ini. Dan mungkin aja semua pertanyaan gue terjawab setelah gue baca jurnal ini. Tristan, aku bikinin kamu minuman ya, biar kamu rileks. Maura, hey. Hah? Udah, gak usah ya. Charlie, saya mau pulang sekarang ya. Saya titip kedai. Nanti kalau tutup, kamu pegang kuncinya ya. Baik, Kak. Tristan. Gue gak nyangka selama ini Mel tertekan dalam situasi ini. Kenapa Mel biasa-biasa aja ya?
Dia kelihatannya nggak mikirin apa-apa. Gue jadi ngerasa bersalah sama si Comel. Tapi kenapa dia milih untuk pergi sih? Kenapa nggak terus terang aja? Halo? Halo Ki. Ki, kita bisa ketemu nggak ya? Ada yang harus saya omongin ke kamu. Sorry, saya nggak bisa. Ki, ini penting banget, nggak bisa ditunda. Please. Sepada. Siapa sih malam-malam ngetok-ngetok? Ganggu me time gua aja. Citra nggak mungkin. Dia kan lagi diomain. Ya, bentar. Siapa sih? Apartemen ada tiang juga ya. Ini kali kamarnya. Oh bukan, ini pasti kamar kamu sama Citra sama Raisa ya kan? Oh mungkin di sana tuh di belakang, tapi nanti aja lah. Lihatnya nanti aja. Gede juga apartemen kamu tuh. Hai, ada apa Pak Rega datang malam-malam ke sini? Ya ampun, kamu lupa. Kan kamu bilang katanya Citra sama Raisa lagi nginep di rumah grandmanya Raisa. Jadi kamu sendirian. Makanya saya kemari buat nemuin kamu supaya nggak sendirian. Atta. Jadi mau nginep nih? Iya. Ya boleh-boleh aja sih Pak. Tapi kenapa dadak coba? Ini kan udah malam. Aduh, tak. Lagian di rumah pangeran sepi banget. Oma Soraya udah pulang kampung ke Bar. Maura nggak tinggal di situ lagi. Pangeran pulangnya nggak jelas. Kadang-kadang nggak pulang. Saya berasa tinggal sendirian di rumah sebesar itu, tak. Ngeri. Yakin Pak Regar betah di sini? Saya mau orangnya everywhere I go. Nih, tuh buktinya tuh saya udah bawa, saya udah prepare pakaian sampai 2 tas.